Pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Dan apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Guru penggerak akan meresonansikan semangat harapan antusiasme yang dirasakan oleh siswa dalam berinteraksi baik di kelas, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran menjalankan filosofi Among Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulada, menjadi teladan, memimpin, contoh kebajikan, patut ditiru atau baik untuk dicontoh oleh orang lain perbuatan kelakuan sifat dan lain-lainnya, ing madya mangun karsa, memberdayakan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, cara, dan sebagainya demi memperbaiki kualitas diri mereka, serta tuturi handayani, mempengaruhi, memelihara, dan memprovokasi kebajikan serta kualitas positif lain agar orang lain bertumbuh dan maju. Guru penggerak harus bersinergi serta mengadopsi kerangka berpikir dan bertindak sesuai dengan kompetensi, kode etik serta metode yang bisa membantu tercapainya tujuan pembelajaran diantaranya dengan menjalankan prinsip Among Ki Hajar Dewantara dan penerapan KSE dalam proses pembelajaran baik pengetahuan dan keterampilan. Hal tersebut diharapkan guru penggerak mampu menjalankan peran-perannya untuk mendorong adopsi pemikiran dan tindakan strategis di tengah komunitasnya. Menjadi pemimpin pembelajaran juga berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran, seperti kurikulum, intra, ekstra, dan ko-kurikuler, proses belajar mengajar, refleksi dan asesmen yang otentik dan efektif, pengembangan guru, pemberdayaan dan pelibatan komunitas yang kesemuanya mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Keterkaitan antar materi sebagai bentuk penguasaan pemahaman penulis terhadap materi yang telah dipelajari dengan mengaitkan materi awal sampai dengan materi saat ini modul 2.2. Penyampaian keterkaitan materi itu menandakan sejauh mana penguasaan dan pemahaman terhadap materi tersebut, yaitu modul 1.1 Pembelajaran Sosial Emosional dengan Filosofi Pendidikan KHD. Dari filosofi pendidikan KHD, guru sebagai pamong, guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSI yang matang. Mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual. Harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Modul 1.2 Pembelajaran Sosial Emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Modul 1.3 Pembelajaran Sosial Emosional dengan visi guru penggerak. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Modul 1.4 Pembelajaran Sosial Emosional dengan Budaya Positif. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Modul 2.1 Pembelajaran Sosial Emosional dengan Pembelajaran Berdiferensiasi. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid di antaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul 2.2, penulis berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan tersendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas sehingga penulis hanya fokus pada proses penyampaian materi, kognitif, sesuai dengan kurikulum. Setelah mempelajari modul ini,
Ternyata penulis menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah karena pembelajaran sosial emosional yang diaplikasikan secara spesifik dan eksplisit maupun mengintegrasikan dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik serta pembentukan iklim kelas dan budaya sekolah sangat penting untuk membentuk mental maupun karakter siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengaplikasian penerapan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik yang didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diimplementasikan dalam penerapan budaya positif sebagai landasan dasar pembelajaran. Hal tersebut berkaitan dengan pengembangan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis siswa, well-being, di mana siswa yang mempunyai budaya positif akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dalam berinteraksi baik dengan lingkungan maupun pada saat proses pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi yang didasari dengan kebutuhan peserta didik dan diinterasikan dengan KSE akan memberikan dampak yang positif untuk terciptanya well-being di lingkungan sekolah. Sebelum melakukan pembelajaran, guru mengidentifikasi perasaan dan emosi siswa guna mengetahui tingkat kesiapan dan minat dari siswa guna melakukan pembelajaran yang menarik serta berkesan. Pengintegrasian KSE dalam pembelajaran merupakan keharusan untuk menumbuhkan siswa serta menciptakan karakter serta kepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga tercipta manusia yang mempunyai kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis sesuai dengan tujuan nasional pendidikan. Bagi murid-murid, sebelum pembelajaran saya menyiapkan diri agar dapat hadir sepenuhnya di tengah-tengah muridnya. Menyadari emosi adalah salah satu bentuk kompetensi kesadaran diri yang perlu dilatih dan ditumbuhkan. Saya akan memulai KSE sebelum pembelajaran dengan bertanya berbagi cerita tentang hal-hal di luar pelajaran yang sedang menarik minat mereka, misalnya hasil pertandingan sepak bola ekskul, film seri yang sedang viral, atau lagu yang sedang hits. Momen singkat ini berguna bagi guru untuk memfasilitasi perasaan dan pengalaman murid, membantu murid menyadari apa yang mereka rasakan, pikirkan, membangun koneksi antara guru dengan murid lainnya sebelum memulai kegiatan pembelajaran. B. Bagi rekan sejawat, memodelkan, menjadi teladan, mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan satu sama lain. Belajar, pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Berkolaborasi, menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah. Terima kasih telah menyimak tugas koneksi antar materi modul 22. Kompetensi sosial dan emosional, yang dibuat oleh Wahyu Agus Haryadi, SC, MC.